amanahnya, dikasih kesempatan oleh Coach Arisandi untuk mengisi sekolah orang tua pada malam hari ini. Apakah di sini ada teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan sekolah orang tua? Boleh komen di kolom chat atau ini adalah teman-teman yang sudah selalu saya. Siapa nih? Wah, ini chatnya ya yang baru ya, kalau orangnya orang lama nih kayaknya nih. Oke, kayaknya ini teman-teman yang udah oh, oke ya, ada Bu Narita yang baru pertama kali. Oke, pertama-tama untuk yang baru malam hari ini join, perkenalkan saya Sindira. Saya backgroundnya seorang ibu dengan 2 orang anak. Kedua anak saya perempuan. Saya berprofesi sebagai family hipnoterapis, certified dari Akademi Hipnoterapi Indonesia, yang juga merupakan founder dari komunitas parenting yang bernama Bisa Belajar Madiun. Saya berdomisili di Kota Madiun saat ini dan senang banget karena pada malam hari ini Coach Aris memberikan saya kesempatan nih untuk sharing, berbagi apa yang saya pelajari dari beliau, dari Pak Arisandi, untuk saya sharingkan pada malam hari ini. Oke, yang mau saya sharingkan pada malam hari ini adalah dasar kedisiplinan anak. Kalau ada di sini parents yang sudah sebelumnya mengikuti sekolah orang tua, ini sudah tahu ya tentang, apa namanya, materi, Coach Aris pernah membawakan bagaimana membentuk, disiplin pada anak tanpa melukai harga dirinya. Itu pernah ada di pertemuan awal-awal ya, seingat saya. Nah, ini adalah materi, lanjutan, hanya memang karena materinya itu panjang, sehingga kalau nanti teman-teman merasa ini, berguna dan relate, bisa, menghubungi ketua kelas untuk, rekaman lebih lengkapnya lagi dari materi ini, gitu ya. Jadi, di malam hari ini saya bawakan, apa namanya, tentang dasar kedisiplinan anak. Oke, boleh teman-teman bantu saya ya respon, di kolom chat, mengenai disiplin. Apa yang pertama kali, teman-teman pikirkan ketika atau yang terlintas di pikiran ketika mendengar kata, disiplin? Boleh bantu saya untuk kasih respon, diomelin. Ini langsung cepet banget ya responsnya ya, diomelin. Ada lagi teratur, oke, obey, dipukul. Oke, ada lagi yang, pikirannya, ketika mendengarkan kata disiplin pertama kali langsung terlintas yang ada di pikirannya, itu apa? Kata apa? Kegiatan tepat waktu. Oh, nice, bagus banget ini dari Miriani. Oke, teman-teman. Jadi, terima kasih ya untuk yang sudah merespon. Jadi yang, kita ketahui sebetulnya kata disiplin ini akar katanya itu dari, bahasa Latin ya, yang, merupakan kata disiplina. Itu sebetulnya artinya sendiri adalah belajar atau pembelajaran dan kata disiplina ini juga terkait dengan, kata disciple, yang artinya itu adalah murid, gitu. Nah, kalau ada kata murid berarti seorang yang belajar pada guru, gitu ya. Jadi, pada malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang, dasar kedisiplinan pada anak. Ketika kita mau mengajarkan ini, berarti kita menjadi gurunya nih, kita menjadi mentornya anak-anak kita ya. Kita menjadi, kalau apa sih, dulu tuh kalau kita belajar guru itu diguguh dan ditiru gitu. Nah, sebetulnya, ternyata kalau kita tahu ya sangat bertolak belakang ya sama, eee, kata-kata yang tadi direspon di kolom chat seperti dipukul, diomelin gitu. Apa namanya, kayak ya
kebanyakan gitu, kebanyakan orang taunya disiplin tuh itu mengandung kekerasan, mengandung sesuatu yang serba strict gitu ya. Ternyata akar katanya tuh nggak sama sekali gitu, nggak sama sekali mengandung muatan, apa namanya, kekerasan, apalagi dipukul gitu ya. Jadi ternyata itu yang, kita akhirnya tahu bersama. Nah, dalam menetapkan disiplin ini, kita sebagai orang tua itu tentu aja perlu menetapkan langkah-langkah gitu. Langkah-langkah pertama yang, bisa dilakukan oleh orang tua itu seperti apa. Ada nggak yang boleh sharing di kolom chat atau respon, kira-kira nih kita sebagai orang tua, kalau kita pertama kali mau mendisiplinkan anak, langkah apa yang pertama kali kita ambil kepada anak-anak kita? On time, thank you Kak Lisa atau Bu Lisa. Langkah pertama, kalau kita berniat mendisiplinkan anak, mencontohkan. Oke, thank you Bu Narita. Kita sebagai orang tua jadi role model, oke. Menepati janji. Ya, untuk mendisiplinkan kita yang terlintas nih, yang kita tahu nih, bahwa langkah pertama yang kita ambil, seperti yang teman-teman tulis di kolom chat. Nah, teman-teman pernah nggak terpikir, beri tanggung jawab, yes. Teman-teman pernah nggak terpikir, ketika kita mau mulai untuk mendisiplinkan anak kita memulainya dengan menulis. Apakah di sini ada, yang sudah melakukan hal ini? Belum. Oke. Sama nih, saya juga ketika, pertama kali belajar, sama kayak gini nih, nggak tahu ternyata dari Coach Aris apa namanya, meng-coaching gitu ya, bahwa orang tua ketika mau mulai mendisiplinkan anak, yang pertama harus dilakukan adalah orang tua perlu untuk menulis. Menulis apa sih teman-teman? Yang jadi pertanyaan selanjutnya, menulis keinginan orang tua ingin membentuk anaknya menjadi seperti apa. Jadi kita sebagai orang tua perlu dulu nih punya gambaran di pikiran kita yang kita tuangkan gitu ke dalam tulisan. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal baik di dunia ini dan kita sebagai orang tua itu tidak mempunyai cukup waktu untuk membentuk anak kita menjadi semua hal baik tadi, gitu. Contohnya gini ya, saya ingin membentuk anak saya jadi anak pemberani. Bagus nggak? Kalau saya mau bentuk anak saya jadi anak pemberani, bagus nggak? Bagus. Kalau saya mau bentuk anak saya jadi seorang anak yang kreatif, bagus nggak? Bagus. Kalau saya mau membentuk anak saya menjadi pribadi yang fleksibel menghadapi situasi, bagus nggak? Bagus lagi, ya kan? Kalau saya ingin membentuk anak saya menjadi seorang pemimpin yang bisa nantinya ke depannya memimpin orang lain, bagus nggak? Bagus juga ternyata, ya. Jadi, hal-hal yang bagus di dunia ini, kalau kita ingin itu, dimiliki oleh anak kita, itu kalau kita tulis bisa ratusan gitu, bisa lebih dari 100 mungkin, kebaikan-kebaikan itu atau hal-hal yang bagus yang kita pengen anak kita miliki. Nah, kalau kita bikin daftar aja sampai sebanyak itu, hal yang bagus, yang bisa dibentuk oleh, diri seseorang, di sini kita punya keterbatasan waktu gitu. Jadi kayak ada masalahnya kita punya keterbatasan waktu, eee, untuk membentuk jadi, apa namanya, anak kita jadi seperti itu gitu, untuk memiliki semua hal-hal yang bagus tadi gitu. Nah, oleh karena itu, karena kita waktunya itu terbatas gitu ya, kita nggak punya cukup waktu untuk membentuk itu semua, jadi kita perlu untuk membuat skala prioritas gitu. Dimulai dengan
kita menuliskannya, apa yang telah kita gambarkan di dalam pikiran kita ingin anak kita seperti apa, kita perlu, menuliskan prioritasnya, gitu. Nah, tentunya, orang tua itu kan ya ada yang sendiri, ada yang, eee lengkap gitu ya, bapak dan ibu. Kalau ternyata orang tuanya ini ada bapak dan ibunya gitu, ada papa dan mamanya, tentu aja tidak bisa, hanya salah satu pasangan gitu yang menginginkan, hal-hal baik ini dimiliki oleh anak gitu ya. Tentu aja pasti, setiap dari kita itu terlahir dengan background parenting dari, keluarga kita yang berbeda dengan pasangan. Nah, kita punya preferensi sendiri-sendiri tergantung bagaimana kita dibentuk gitu, dibesarkan oleh parenting, oleh pengalaman kita masing-masing. Nah, di sini, menjadi tugas orang tua gitu, papa mamanya untuk berdiskusi. Misalkan, seorang suami ya dibesarkan secara, disiplin dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi gitu ya, dengan tingkat disiplin yang sangat tinggi. Sementara dia menikah dengan, istrinya yang dibesarkan dengan didisiplinkan dengan penuh penerimaan, dengan pokoknya tidak sama seperti suaminya dibesarkan gitu ya, suaminya didisiplinkan oleh orang tuanya. Nah, ini aja udah merupakan hal yang berbeda nih dari background si ayah dan background si ibu gitu. Nah, pasti, 2 orang ini punya point of view yang bertolak belakang gitu, yang berbeda gitu. Nah, ketika punya anak dan ketika mau mendisiplinkan anak, ini perlu ada, komunikasi antara, suami dan istri, antara, ibu dan bapaknya. Untuk apa? Untuk berdiskusi, karena apa? Karena sebetulnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah gitu ya. Kita didisiplinkan oleh orang tua kita itu nggak ada yang, "Oh, cara orang tua saya mendisiplinkan saya lebih benar daripada orang tuanya suami." Nggak ada yang seperti itu. Yang ada hanya cocok atau enggak gitu kan, dan cocok atau enggaknya itu nanti result-nya juga hasilnya di kemudian hari baru terlihatnya gitu kan. So, jadi sebagai orang tua kita perlu berdiskusi sesama pasangan untuk kita merumuskan, kita mau membentuk anak jadi seperti apa nih, gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada yang, punya pertanyaan boleh drop pertanyaannya di kolom chat ya. Aku sekarang, bawa dulu teman-teman ke, istilahnya contoh-contoh nih, contoh-contoh mendisiplinkan, anak. Jadi misalnya saya ingin membentuk anak dengan mental seorang entrepreneur gitu ya. Lalu ada juga yang orang tua lain ingin membentuk anaknya, nggak apa-apa, nggak jadi seorang wirausahawan gitu ya, nggak jadi seorang entrepreneur, nggak apa-apa dia jadi seorang karyawan, dia jadi employee, tapi dia harus jadi employee dengan level tinggi gitu ya. Minimal dia jadi seorang manajer, minimal dia, GM, atau minimal dia bisa mencapai posisi CEO gitu. Nah, skill set untuk, menjadi seperti apa yang diinginkan itu kan tentu aja berbeda ya, antara skill set menjadi seorang entrepreneur dengan skill set menjadi seorang employee yang sampai pada level, CEO gitu. So, jadi orang tua tuh perlu berdiskusi gitu, perlu berdiskusi untuk, mencari sebetulnya sikap mental seperti apa sih, karakter seperti apa sih yang kita perlu bentuk nih, gitu, di diri anak ini. Karena kita mau membentuk dia dari usianya dia dini untuk bisa nantinya kita melihat hasilnya di taruhlah 20 tahun ke depan gitu. Nah, jadi apa nih selanjutnya yang perlu dilakukan gitu ya, kalau kita
berdiskusi dengan pasangan, kita menetapkan, kita punya gambaran untuk anak ini mau kita, bentuk seperti apa. Nah, cara melatihnya tuh bagaimana gitu ya. Di sanalah orang tua yang punya gambaran tadi, apa sih yang perlu diprioritaskan untuk dibentuk dalam diri anak ini. Jadi, yang pertama teman-teman perlu jelas dulu, dan punya gambaran yang sangat-sangat jelas, 20 tahun ke depan anak ini, kita ingin melihat anak kita ini dia bagaimana, gitu. Jadi pertama yang harus kita punya itu adalah gambaran yang jelas gitu dan kalau bisa kita menuliskannya gitu. Karena ya tadi ya, karena ada begitu banyak hal baik, kita perlu untuk menuliskan ya yang mana yang menjadi prioritas. Oke, sampai sini apakah teman-teman bisa cukup jelas untuk hal yang saya sampaikan sebelum saya lanjut lagi? Boleh respon satu kalau jelas. Oke, jelas. Oke. So, nomor satu ya, saya ulangin ya. Nomor satu, kita sebagai orang tua harus jelas dulu. Ya, harus jelas dulu akan gambaran yang ada di pikiran kita. Definisinya yang ada di pikiran kita itu kita mau menetapkan apa nih di dalam mendisiplinkan anak nih. Oh, menetapkan gambaran dia menjadi anak yang seperti apa itu kita tulis pertama prioritasnya. Yang kedua, dari sana teman-teman sebagai orang tua itu menentukan cara melatihnya. Gitu. Jadi kayak seorang pelatih, taruhlah pelatih apa ya, pelatih olahraga, misalnya pelatih badminton gitu ya. Dia, ketika dia dapat satu murid, dia sudah punya, gambaran, saya akan melatih dia dalam jangka waktu berapa lama, dan sekian bulan saya melatih atau sekian tahun saya melatih, saya punya gambaran dia menguasai ini gitu ya. Nah, kita juga perlu punya itu gitu. Jadi ketika kita udah tahu, oke saya ingin membentuk, anak ini menjadi seperti apa untuk 20 tahun ke depan, yang kedua kita tentukan cara untuk melatihnya. Nah, kemudian yang ketiga, dari situ kita sebagai orang tua mulai drilling gitu. Contohnya, eee, kayak tadi ya, pemain, badminton gitu, murid yang, dibimbing oleh, pelatihnya untuk bisa menguasai teknik-teknik sebagai atlet badminton. Maka si pelatihnya akan mendrilling dia dengan skill-skill tertentu. Misalnya nih, dia latihan untuk belajar, serve dulu, maka terus dia latih untuk serve. Habis itu dia, akan latihan untuk belajar smash, maka si coach-nya ini akan melatih untuk anak itu latihan terus smash gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua melatih bagian-bagian yang perlu dikuatkan dari si anak ini gitu. Nah, selanjutnya orang tua nanti akan berhadapan pada suatu kenyataan atau situasi di mana ketemu anak yang mungkin dalam perjalanan ini bukan mungkin sih ya, sebagian besar ya, merasa capek, terus ogah-ogahan, terus banyak alasan gitu ya. Jadi kita akan menemukan berbagai macam model gitu, model jenis-jenis gitu, dari apa sih istilahnya challenge-challenge ya yang nanti akan kita hadapi nih bersama dengan anak-anak ini gitu. Kita sebagai gurunya dan mereka sebagai muridnya, di dalam perjalanan nanti akan ada, seperti itu. Nah, maka ketika hal itu terjadi, ketika si anak mulai, mungkin kelelahan, si anak mulai kecapean, si anak mulai males gitu ya, si anak mulai unmood gitu, maka kita sebagai orang tua, kita perlu tools atau alat yang oleh sebagian besar masyarakat, baik masyarakat yang awam gitu maupun yang sebetulnya juga sudah mengerti, mereka
membutuhkan yang namanya satu alat yang disebut sebagai disiplin, gitu. Jadi dari nomor satu kita jelas dulu gambarannya yang ada di pikiran orang tua, terus nomor dua kita sama-sama menentukan cara melatihnya seperti apa para orang tua ini. Dari situ kita mulai drill, kita mulai menguatkan bagian-bagian yang perlu dikuatkan dari si anak ini. Keempat, kita akan melihat dalam perjalanan ya tadi ya, dia capek atau dia beralasan atau dia ogah-ogahan. Maka selanjutnya kita perlu tools yang namanya disiplin tadi, gitu. Oke, so sampai sini teman-teman udah ada pencerahan belum nih? Boleh respon di kolom chat ya, sehingga saya bisa tahu juga kalau apa yang saya sampaikan bisa dimengerti nih sama teman-teman. Sorry, yang keempat tadi apa? Yang keempat itu dalam perjalanan kita akan menemukan anak yang mungkin saja dia capek, mungkin aja dia bosan, mungkin aja ada alasan-alasan, dia unmood gitu. Kita akan ketemu tuh challenge-nya tuh di nomor 4 tadi. So, karena kita menemukan nanti challenge di dalam perjalanan ini, maka kita membutuhkan tools gitu atau alat yang oleh kebanyakan orang disebut dengan disiplin tadi. Karena kan tujuannya, goals-nya kita mau bentuk dia menjadi pribadi yang baik gitu kan, sesuai dengan yang kita prioritaskan di awal kan, untuk 20 tahun ke depan. Nah, 20 tahun ini kan panjang nih dalam perjalanan. Oke ya, clear ya yang nomor 4 tadi yang ditanyakan. Oke. Nah, jadi karena kita memerlukan tools, apa sih gitu yang pertama kali harus pahami oleh orang tua gitu. Yang pertama, teman-teman ini boleh dicatat ya kalau memang, ini bermanfaat ya bagi teman-teman. Yang pertama itu adalah nomor satu, dasarnya, pondasinya adalah kedekatan emosi. Ini merupakan syarat wajib untuk untuk membangun kedekatan emosi dengan anak, maka orang tua perlu mengenal, bahasa cinta anak. Jadi bukan anak yang ngertiin orang tua, karena dulu sebelum saya, belajar tentang ilmu pikiran, saya kepinginnya anak itu ngertiin saya, gitu. "Kamu ngertiin dong," gitu. "Aku sebagai seorang ibu udah memberikan yang terbaik menurut menurut saya nih, yang dulu ya." Gitu. Padahal setelah saya belajar oleh coach Arisandi, saya jadi tahu itu keliru gitu, pandangan itu keliru. Sebetulnya saya dulu yang harus mengerti bahasa cinta dari anak saya. Jadi kita para orang tua perlu yang pertama mengenal bahasa cinta dari anak kita. Cara mengenalnya, bahasa cinta ini itu ada beberapa macam ya. Ada yang bahasa cintanya seorang anak ini dengan sentuhan fisik, ada yang bahasa cintanya seorang anak dengan, hadiah-hadiah, ada yang bahasa cintanya dengan, kata-kata dukungan, ada yang bahasa cintanya dengan pelayanan, ada juga yang bahasa cintanya dengan waktu yang berkualitas. Nah, sebetulnya, jauh sebelum saya punya anak saya, maksudnya di usia yang sekarang, saya itu sudah pernah, mengikuti satu kelas di mana waktu itu kelas ini sih, kelas parents gitu ya. Tapi untuk saya dan suami saling mengenal bahasa cinta masing-masing. Pernah tuh saya ikut dan ada angketnya gitu. Dan ternyata memang berbeda sekali gitu antara saya dan suami. Nah, dulu tuh saya jadi tahu gitu bahwa, bahasa cinta saya itu kadang tidak dimengerti oleh dia, karena bahasa cintanya dia itu berbeda gitu dari saya. Nah, ternyata ilmu ini berguna juga ketika saya udah punya anak dan saya mulai menerapkan, berbagai ilmu parenting gitu yang, saya praktekkan. Nah,
si bahasa cinta ini tuh merupakan kebutuhan khusus gitu, kebutuhan khusus, manusia yang perlu dipenuhi agar, si anak dengan orang tua tuh punya kedekatan emosi gitu, kedekatan emosional, kedekatan emosi yang baik. Nah, kalau teman-teman sebelumnya di Zoom kita yang sebelumnya, pasti teman-teman udah berulang kali belajar mengetahui tentang, 3 emotional needs gitu kan. Emotional needs yang harus dimiliki oleh, seseorang gitu. Eee, dan itu sifatnya itu kalau 3 emotional needs yang tentang rasa aman, dicintai, terus otoritas, itu tuh sifatnya tuh umum gitu ya. Sifatnya tuh umum dalam artian udah nggak ada tawar-menawar lagi. Semua manusia itu perlu, terpenuhi gitu, 3 emotional needs-nya. Tetapi kalau yang ini, yang bahasa cinta, ini tuh jadi kayak sebuah, apa sih namanya, sebuah syarat tapi yang khusus karena masing-masing orang itu berbeda bahasa cinta satu dan lainnya gitu. Dan ini menjadi dasar untuk, parents bisa, memulai jika mau menerapkan, kedisiplinan pada anak, seperti itu. So, kalau teman-teman yang udah tahu, yang udah pernah, belajar di Zoom sebelumnya, itu udah ngerti ya untuk, 3 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama rasa aman, yang kedua dicintai, dan yang ketiga adanya, kendali diri gitu atau otoritas. Nah, itu kebutuhan yang general. Tapi yang khususnya, yang tadi 5 bahasa cinta yang tadi saya sebutkan itu merupakan syarat wajib ketika kita mau membangun kedekatan emosi dengan anak, kita sebagai orang tua. Nah, kalau bahasa cintanya mereka itu bisa dipahami oleh orang tua dan, akhirnya bahasa cinta mereka itu, terpenuhi gitu ya, terpenuhi kebutuhannya, maka tangki cintanya si anak ini akan penuh, gitu. Akan penuh tangki cintanya dan kedekatan emosi antara anak dan orang tua ini menjadi, sesuatu yang baik gitu. Nah, kalau kalau ini terpenuhi, ini yang saya pelajari ya dari Coach Arisandi. Coach Arisandi pernah mengatakan gini, kalau tangki cinta seorang anak ini terpenuhi dengan, apa namanya, dengan bahasa cinta yang tadi orang tua tahu gitu, bahwa satu anak dengan yang anak lainnya itu kebutuhannya berbeda, kadar-kadarnya itu berbeda, maka cara orang tua mendisiplinkan anak dengan cara apapun, bahkan yang dalam tanda kutip gitu ya, terkesannya kalau orang lihat tuh mungkin terkesannya keras gitu, bahkan bisa jadi kelihatan kejam, itu tidak akan menimbulkan luka batin. Nah, saya sempat, surprise juga gitu ketika mendengarkan ini dari Coach Arisandi gitu. Tapi sebaliknya, kalau kedekatan emosi orang tua dengan anak itu tidak ada, artinya kedekatan emosi anak itu tidak terpenuhi oleh orang tuanya, bahkan tindakan-tindakan yang ringan, tindakan-tindakan yang sederhana yang kita anggap kayak, hal-hal sepele, itu bisa saja menimbulkan luka batin bagi seorang anak, gitu. Jadi ini adalah dasar dari kedisiplinan yang perlu kita pegang. Ya, jadi kedekatan emosi itu adalah pondasi dari kedisiplinan. Seperti itu, teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau bertanya, boleh drop pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Nanti saya akan bantu bacakan ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, saya nanti bertanya nih sama sama coach saya, sama coach Aris. Bisa diulang, bagus Kak, boleh diulang Kak tentang kedekatan emosi. Iya, jadi kedekatan emosi kita dengan anak itu bisa dibangun. Yang pertama itu pondasinya adalah orang tua perlu untuk mengisi tangki cinta anak.
Gimana caranya supaya tangki cinta anak ini penuh? Ini tuh ada 2, ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Yang sifatnya umum itu yang semua manusia perlu gitu, semua manusia perlu dan wajib dimiliki oleh semua orang. Itu 3 dasar kebutuhan manusia, yaitu yang pertama, rasa aman, boleh boleh dicatat rasa aman. Yang kedua adalah perasaan dicintai. Dicintai ini paling banyak ya gengnya ya. Ini termasuk juga, dia merasa dihargai, dia merasa, didengarkan ya, dia tidak dibandingkan. Ini sisi yang dicintai ya. Ini poin nomor 2. Poin yang nomor 3-nya itu adalah tentang, kendali diri atau otoritas. Ya, ini kebutuhan general ya, ini kebutuhan yang manusia semuanya perlu miliki. Ini ketika salah satu aja terganggu atau 2 atau ketiganya terganggu maka, pasti terganggu gitu untuk apa namanya, untuk masalah emosinya. Nah nah ini kan udah kita pelajari nih sebelumnya, tapi ada lagi gitu, ada lagi yang kebutuhannya ini khusus. Yang kebutuhannya ini khusus ini ada 5. Ada 5 yang termasuk di dalam bahasa cinta. Nah, kenapa ini khusus? Karena setiap dari kita pribadi lepas pribadi, itu kebutuhannya, bahasa cintanya itu berbeda-beda. Misalnya saya, oke saya ini dulu ya, nomor 1 sampai 5-nya apa ya. Yang pertama itu ada sentuhan fisik. Ada seorang yang bahasa cintanya tuh suka untuk sentuhan, untuk mendapatkan belayan, untuk mendapatkan pelukan, untuk mendapatkan ciuman. Ada yang bahasa cintanya sentuhan fisik. Yang kedua, ada orang yang bahasa cintanya itu berbentuk hadiah. Senangnya kalau dikasih-kasih hadiah, dia merasa dicintai kalau dia dapat hadiah. Ada yang seperti itu. Ada lagi bahasa cinta yang berikutnya adalah kata-kata dukungan. Ada orang yang seneng, mendengarkan kata-kata dia merasa dicintai gitu, dia merasa dikuatkan gitu hanya dengan mendengarkan kata-kata dukungan. Ada lagi orang yang bahasa cintanya tuh pelayanan. Dia senang dilayani dan dia juga untuk menunjukkan cinta sama orang lain dia bentuknya itu melayani, gitu. Dan ada yang, bahasa cintanya itu waktu yang berkualitas. Nah, masing-masing kita bisa aja punya salah satu, 2, atau bahkan bisa punya kelimanya, gitu. Tapi kadarnya nanti persentasenya tuh, masing-masing orang bisa berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar ketika orang tua mau gitu, mau mulai, apa namanya, belajar untuk kedisiplinan anak gitu. Jadi kita belajar dulu nih pondasinya. Nantinya, lanjutannya nih dari ini, ada banyak ini ya, ada banyak, teknik-teknik gitu yang diajarkan oleh, coach Arisandi langsung. Ini bisa menghubungi ketua kelas ya kalau mau tahu lebih jauh karena, itu ini banget, itu panjang banget ininya, durasinya, waktunya, gitu. Sebentar saya lihat dulu, terima kasih buat pelajarannya. Oke, kebutuhan dasar oke ya. Bila kita tidak tahu secara spesifik bahasa cinta anak kita yang lebih dominan apa, apakah kita boleh selalu berusaha memenuhi semua bahasa cinta anak? Apakah di kemudian hari bisa menimbulkan masalah bila bahasa cinta anak kita penuhi secara berlebihan? Kalau kita belum tahu, biasanya itu di usia di bawah 2 tahun, ya. Itu mungkin kita masih belum tahu. Tapi kalau sudah di atas 2 tahun, usia 3 4 5 itu udah sangat kelihatan. Saya pribadi juga udah bisa, apa namanya, mengetahui gitu karena punya 2 anak. 2 anak ini karakternya berbeda, bahasa cintanya juga ternyata berbeda. Yang si kakaknya, dia bahasa cintanya lebih kepada sentuhan fisik. Kalau adiknya nggak terlalu gitu, eee, nggak terlalu suka gitu dengan sentuhan fisik, tapi kalau adiknya lebih suka yang bentuknya hadiah, gitu. Nah, apa namanya, kita nanti di dalam perjalanan kita bisa mengamati itu dan bisa melihat. Dan kalau pertanyaannya apakah kalau kita memenuhi semuanya itu, apa namanya,
akan ada dampak negatif, saya rasa kalau dia terpenuhi semuanya, justru malah dia menjadi sangat bisa bekerja sama dengan orang tua. Kalau, bahasa cintanya, tangki cintanya itu terpenuhi, gitu. Nah, parameternya seperti apa sih untuk kita bisa tahu ya, parameternya kalau, kedekatan emosional ini sudah terjalin, parameternya sebenarnya simpel, kita lihat aja, yang kita lakukan benar apa salah, tadi kan Ibu, eee eee, sorry, ini tadi yang bertanya Bapak apa Ibu ya? So, ini Bapak ya berarti? Bapak bisa lihat parameternya seperti ini Pak, yang Bapak lakukan benar apa salah ya. Anak Bapak bisa nggak diajak kerja sama? Kalau anak Bapak bisa diajak kerja sama, berarti Bapak sudah melakukan yang benar. Tapi kalau anak Bapak sulit untuk diajak bekerja sama, maka bisa jadi pendekatannya salah. Bisa jadi ternyata apa yang Bapak, rasa itu untuk memenuhi tangki cintanya, ternyata dimaknai lain gitu oleh anak ini atau pendekatannya salah. Jadi parameter yang paling gampang kita melihatnya, anak ini bisa apa enggak diajak kerja sama sama orang tua, gitu. Oke, saya baca dulu ya. Bahasa kasih bisa berubah nggak ya, Coach? Bahasa cinta itu meliputi 5 hal tadi, tapi, setiap orang presentasenya berbeda-beda. Ada yang sentuhan fisiknya misalnya cuma 10%, tapi, apa namanya, waktu berkualitasnya gitu, waktu berkualitasnya dia lebih besar, dia ada di 30% gitu, itu bisa bisa aja kayak gitu. Jadi jadi sebetulnya seseorang bisa punya lebih dari satu bahasa cinta, hanya prosentasenya aja, prosentasenya. Nah, maka dari itu, sebetulnya gini ya, kan banyak ya orang tua itu yang cara mendisiplinkan anaknya itu dengan apa yang ada dominan di pikirannya orang tua. Nah, padahal misalnya orang tua ini punya 3 orang anak, belum tentu ketiganya itu bisa cocok dengan gaya gaya yang dominan dari orang tuanya, gitu. Jadi bisa aja nih, misalnya dia punya dominan A gitu ya, dia mendisiplinkan anaknya dengan cara A nih, anaknya ada 3 yang kena cuman yang nomor 1 gitu, yang nomor 2 nomor 3 nggak kena, gitu. Sehingga itu yang dimaksud, "Kok saya punya anak 3 orang, saya cara didiknya sama, tapi kok hasilnya bisa berbeda?" Gitu. Nah, karena orang tuanya tidak mengetahui bahwa anaknya itu, 3 orang itu semua masing-masing unik gitu. Masing-masing punya, apa namanya, kebutuhannya tuh berbeda-beda gitu. Tapi karena orang tuanya bergerak dengan apa yang dominan di pikirannya dan, mungkin juga ya dia tidak, punya sumber daya untuk mengetahui ilmu seperti ini, akhirnya dia merasa, "Saya sudah loh, melakukan yang terbaik," gitu. "Kakaknya loh buktinya jadi," gitu, "kakaknya buktinya bisa," gitu. "Kok adik-adiknya nggak bisa ya? Kenapa ya? Apa yang salah ya? Saya merasa nggak salah," gitu. Nah, ya memang nggak ada yang benar dan salah gitu, yang ada hanya cocok dan tidak cocok tadi, seperti itu. Semoga menjawab ya tentang, bahasa kasih tadi. Oke, terus pertanyaan selanjutnya terkait 3 kebutuhan dasar, bagaimana cara mengobati anak yang terlanjur terluka, misalnya dibully teman di luar sekolah. Oke, ini Bu Erna. Bu Erna kalau untuk, apa namanya, 3 emotional needs yang, bermasalah ya, yang udah terlanjur terluka, terganggu, itu bisa dengan terapi. Sebetulnya terapi apapun yang bisa mengakses pikiran bawah sadarnya dia, yang bisa mengakses ke pertama kali, akar masalahnya, lukanya dia atau traumanya dia itu disebabkan karena apa, itu diproses, maka kemungkinan dia bisa pulih ya, dia bisa pulih dari luka itu dan dia bisa menjalani kehidupan selanjutnya, kehidupannya dia selanjutnya dengan pemaknaan yang baru gitu, atas, hidupnya dia. Nah, sebagai seorang hipnoterapis sih saya ya biasa menangani klien dengan
hipnoterapi gitu. Tapi kalau ada orang yang bertanya, kadang masih ada orang bertanya ya, selain hipnoterapi bisa dengan apa? Bisa dengan terapi apapun sih, asal, itu bisa mengakses sampai ke level pikiran bawah sadar, seperti itu. Dan untuk, case pembulian, biasanya ya sebagai seorang hipnoterapis, saya tidak, fokus kepada dia terluka karena dibulinya. Tapi sebelum pembulian itu terjadi, maka apa yang ada di balik, eee, pikiran bawah sadarnya dia, yang membuat dia sampai akhirnya menarik kejadian pembulian itu di sekolah, gitu. Bisa jadi dan 90% kasus-kasus klien yang saya terapi itu akar masalahnya ada di bawah usia 7 tahun, yang mana sebetulnya tidak ada hubungan dengan teman-temannya tadi gitu, melainkan dia mempunyai luka dan trauma dari parenting, dari orang tua. Kalau orang tuanya membawa anak ini untuk terapi, saya selalu menyarankan yang pertama kali terapi orang tuanya dulu deh, gitu. Kalau saya ya, kalau, orang tuanya mau bekerja sama, mau untuk menerapi, diri sendiri, itu saya lebih, apa ya, lebih senang gitu untuk membantu. Bukan nggak senang membantu nerapi anaknya aja, tapi biasanya itu ketika di terapi ketahuan akar masalah anak ini bukan sama pembuli di sekolah gitu, tapi memang hubungannya sama, parenting, yang mana 3 kebutuhan dasar emosinya itu terganggu, gitu. Oke, saya lanjut bacain lagi nih, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengajari anak mengendalikan emosi? Diperkenalkan ya, Ibu, dengan macam-macam emosi, gitu. Jadi Ibu perkenalkan dia dengan berbagai macam emosi, bisa dari buku gitu ya, atau kayak apa namanya, flashcard gitu, kartu-kartu yang berisi tentang emosi-emosi supaya anaknya tahu dulu gitu, apa itu emosi. Dan ketika si anak ini mulai tahu, emosi-emosi itu ternyata bermacam-macam, bukan cuman sedih dan bahagia aja, emosi itu banyak sekali. Maka ketika dia merasakan emosi tertentu, kita sebagai orang tua perlu mendampingi untuk dia meregulasi, gitu. Meregulasi emosinya dia, anak ini merasakan apa yang kamu rasakan, kita dengerin, dia mau ngomong apa. Kadang anak juga, jangankan anak deh, sebetulnya orang dewasa aja, kita nih sebagai orang tua aja, kadang kita tuh juga tidak mengenali, eee, apa namanya, emosi yang sedang kita rasakan loh. Maka penting banget sebetulnya kita sama-sama belajar sama anak untuk mengenali berbagai macam jenis emosi-emosi ini. Kita tahu dulu jenis-jenisnya. Sehingga ketika kita merasakan satu emosi, kita bisa tahu ini tuh apa sebetulnya, apa yang saya rasakan, kenapa saya merasa seperti ini, gitu. Dan ketika kita bisa mendampingi anak ini, tentu aja kita perlu, pengetahuan ya, pengetahuan, kita perlu skill untuk kita membantu dia gitu, dan ini bisa didapat dari mana? Bisa didapat dari orang tuanya belajar di bukunya Pak Arisandi Setiono, yang berjudul Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia. Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia, itu di buku itu sangat, lengkap itu. Menurut saya kalau misalnya ibu mau mempelajari bagaimana, mendampingi anak untuk meregulasi emosinya, itu, saya merekomendasikan buku itu. Boleh di-info nanti oleh ketua kelas ya, untuk bukunya. Oke, saya lanjut lagi ya, bacain pertanyaan teman-teman. Bagaimana cara mengendalikan anak yang suka tantrum di saat dia tidak bisa mengikuti teman yang lain? Sama, ini tantrum juga merupakan emosi, kita perlu, membantu dia mengenali apa ini. Jujur, saya ketika hamil anak saya yang kedua, saya dalam kondisi depresi berat. Dan ketika dia lahir, ya dia menjadi anak yang mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk, berteriak-teriak ketika ada sesuatu yang dia tidak, tidak sesuai ya sama keinginannya, sama kehendaknya. Ya, disinilah saya belajar oleh Pak Arisandi, saya tahu gitu bahwa saya bertanggung jawab gitu kan untuk, diri anak ini. Jadi ya akhirnya
apa yang saya lakukan, saya mengenalkan dia dengan berbagai macam emosi. Saya, tunjukin dari buku, dari kartu-kartu bergambar, emosi itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Ketika dia itu tantrum, itu bisa macem-macem yang dia rasakan. Dan tantrum yang satu sama tantrum yang lain bisa jadi itu berbeda, dasar emosinya gitu. Jadi kalau dia sedang seperti itu, ya yang bisa saya tanyakan, yang bisa saya dampingi, yaitu saya bertanya, "Apa yang Adik rasakan?" Gitu, "Apa yang kamu rasakan?" Nanti dia akan ngomong, "Saya merasa marah." Ya, saya mencoba untuk mengerti dulu, oh adik merasa marah gitu. Karena apa? Nanti dia akan bilang, karena misalnya kakaknya atau temannya melakukan apa gitu sehingga dia ya nanti jadi banyak tuh gitu. Sebetulnya kita bisa lihat gitu, oh ternyata dia kecewa ditinggal main temennya. Oh ternyata dia merasa marah karena dia apa namanya diusilin sama kakaknya, sama temennya. Itu bisa macem-macem tuh. Nah, eee, biasanya saya juga melengkapi dengan berbagai teknik gitu. Kalau dia merasa ini, apa yang dilakukan. Tapi kalau tantrumnya itu ini banget, intens banget, saya biasa kasih dia ruang untuk dia meluapkan itu, tapi saya dampingi aja gitu. Jangan sampai misalnya dia, membanting-banting kepala ke lantai, jujur sih kalau anak saya nggak sampai segitu, tapi kadang kan suka nggak sadar ya, bisa jadi takut kejedot atau ada benda yang tajam. Nah, yang saya lakukan ya itu, yang saya lakukan mendampingi untuk dia bisa, meregulasi emosinya. Karena ketika sedang, tinggi intensitas emosinya, kita nggak bisa memberikan nasehat gitu. Jangankan anak-anak ya, orang dewasa saja ketika lagi intensitas emosinya tinggi, itu tidak bisa gitu untuk, mendengarkan nasehat gitu. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua ya mendampingi dan menemani dia untuk bisa, meregulasi emosinya. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Selanjutnya itu yang tadi saya bilang ada di bukunya Pak Arisandi yang berjudul Rahasia Mendidik Anak Agar Sukses dan Bahagia. Oke, adakah lagi pertanyaan? Mhm. Anak keluar jalan-jalan makan termasuk kebutuhan, bawa anak keluar jalan-jalan makan termasuk kebutuhan. Eee, Maksudnya apa ya? Ini ya, saya kurang ngerti nih. Malam bagaimana mengetahui naluri vision anak lebih dini? Naluri vision. Naluri vision ini apa nih maksudnya nih? Visi naluri atau apa? Kebutuhan yang tadi kita bahas kah? Kebutuhan dasar emosi atau bahasa cinta? Boleh komen lagi di kolom chat ya. Oke, jadi teman-teman, kembali lagi ya tadi yang saya, apa namanya, sharing-kan bahwa ketika kita mau mulai mendisiplinkan anak, kita punya gambaran yang jelas dulu, kita mau 20 tahun ke depan dia jadi seperti apa, terus deh kayak gitu kita perlu untuk mencatat, menulisnya, menetapkan, skala prioritas ya, karena hal yang baik di dunia ini sangat banyak dan kita tidak mempunyai waktu untuk, menjadikan anak-anak kita semua hal baik yang ada di dunia, tentu aja tidak seperti itu, kita harus bergerak berdasarkan dengan skala prioritas tadi. Nah, dan dasar dari kedisiplinan adalah kedekatan emosi, karena kedekatan emosi itu menjadi pondasi, sehingga nanti cara apapun yang kita pakai gitu, karena di dalam parenting itu sebetulnya tidak ada benar dan salah gitu ya, hanya ada cocok atau nggak cocok. Di kemudian hari ketika saya melakukan ini dampaknya apa? Itu yang itu yang selalu diajarkan oleh Pak Arisandi ya. Kalau kalau kita para murid bertanya sama beliau, beliau biasanya saya nggak bisa jawab do and don'ts gitu. Karena apa? Karena setiap case itu punya, berbagai macam jawaban, bisa berbeda-beda jawabannya gitu. So, kembali lagi orang tua bagaimana
melihat yang saya lakukan ini, kalau saya lakukan ini terus, kira-kira dampaknya apa di kemudian hari? Dampaknya apa nih di jangka panjang? Seperti itu yang, diarahkan ya oleh Coach Aris ya untuk kita para orang tua ini, mulai untuk mendisiplinkan anak. Tapi, tadi yang saya bilang kalau dasar kedekatan emosinya itu sudah, terpenuhi, sudah sangat baik, maka cara apapun kita mendisiplinkan anak, itu tidak akan menimbulkan luka batin. Tapi sebaliknya, kalau pondasinya ini kurang kuat, kalau kita tidak ada kedekatan emosi, maka hal yang kita lakukan atau kata-kata kita yang sangat sederhana pun bisa menjadi luka batin bagi seorang anak, seperti itu. Oke, ada lagi yang di kolom komen? Kami jarang bawa anak keluar jalan-jalan, makan. So, anak kadang marah. Bisa bilang nggak pernah bawa kami jalan-jalan, makan, termasuk kebutuhan. Ya, kalau anaknya sudah sampai marah dan orang tua menyadari bahwa memang intensitas keluar makan bersama anak ini jarang, ya berarti anak sendiri yang sudah mengatakan ini ya, mengatakan perasaannya. Ya, berarti anak ini kembali lagi lihat, oh anak ini butuh apa gitu, bahasa cintanya apa. Apakah bahasa cintanya dengan waktu berkualitas, dengan orang tua, apakah bahasa cintanya dengan, apa namanya, hadiah gitu. Bisa jadi ketika dia diajak makan keluar, itu merupakan hadiah bagi anak ini, sehingga dia merasa senang, bahagia. Apakah dia merasa ketika keluar makan di luar bersama dengan kedua orang tua, dia merasa ini adalah waktu berkualitas, gitu. Itu bisa kita lihat sebagai bahasa cinta anak kita, yang mana ketika ini bisa dipenuhi dengan cukup ya, di dalam diri anak ini, maka nantinya kita akan lebih mudah untuk bekerja sama dalam hal, kedisiplinan tadi. Seperti itu ya. Ibu Desmiati. Oke, selanjutnya kapan bahasa cinta perlu ditunjukkan ke anak? Apakah ketika dibutuhkan saja, misalnya ketika anak lagi sedih, atau ketika berprestasi, atau sewaktu-waktu dan senantiasa kita berikan? Sebaiknya senantiasa kita berikan ya Pak, agar anak-anak ini tahu mereka dicintai apa adanya. Agar anak-anak ini tahu mereka hebat ataupun tidak, berprestasi ataupun tidak, mereka adalah pribadi yang berharga, yang disayang, yang diterima oleh kedua orang tua. So, semakin kita rutin, maka mereka juga akhirnya bisa melihat bahwa orang tuanya menyayangi mereka tanpa syarat. Nggak karena mereka berprestasi dulu baru dipuji, nggak karena mereka, apa namanya, melakukan hal-hal hebat dulu gitu, baru disayang gitu. Justru mereka akan bisa memunculkan potensi terbaik diri mereka ketika semua kebutuhannya mereka ini terpenuhi, dalam artian kebutuhan emosinya tadi, gitu. Ketika kebutuhan dasar emosi sebagai manusia terpenuhi, ketika bahasa kasih, bahasa cintanya mereka, tangki cintanya penuh, maka saya, yakin dan percaya mereka bisa menjadi anak-anak yang mengeluarkan potensi terbaik bagi diri mereka dan bagi sesama, seperti itu. Oke teman-teman, apakah ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin saya kembalikan ke ketua kelas, ke Bro Tony. Tapi kalau masih ada yang Oke, bertanya, boleh diskusi. oke, sepertinya sudah sangat jelas ya, sudah dibahas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Iya, kita akhiri sesi malam ini. Terima kasih Bu Hindira untuk sharingnya, dan terima kasih sahabat kelas semua yang sudah hadir.
Oke, Bro Tony, untuk informasi, karena ini, tentang kedisiplinan anak ini ada panjang materinya sebetulnya, ada, apa namanya, step by step-nya yang diajarkan langsung oleh Coach Arisandi, maka teman-teman yang merasa ini bermanfaat bisa menghubungi ketua kelas, Bro Tony, untuk mendapatkan rekamannya ya. Oke, baik Bu Cynthia. Terima kasih Bu. Terima kasih sahabat kelas, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Selamat malam semua. Sama-sama, selamat malam. Malam, Coach.